Minasan, perkenalkan nama aku adalah Reinatan, sang demi bulan dari kerajaan Altalun. Nah, seperti pada judulnya yaitu perusahaan asing, pada videoku kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai general knowledge seputar perusahaan asing atau multinational corporation. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, sebenarnya apa sih itu perusahaan asing? Dan kenapa banyak sekali perusahaan luar yang mendirikan perusahaannya di suatu negara lain? Nah, sebelum menjawab semua pertanyaan itu, aku bakal jelasin sedikit sebenarnya perusahaan asing itu apa sih? Perusahaan asing atau multinational corporation adalah perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih, yang dimana sebagian atau seluruh kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing. Dan biasanya perusahaan asing atau multinational corporation ini memiliki kegiatan utama yang tidak terlepas dari ekspor atau impor, seperti impor alat-alat elektronik, mesin, transportasi, sampai komoditas makanan. Jadi, setelah mendengar apa itu perusahaan asing, lalu sebenarnya tujuan perusahaan asing membuka cabang perusahaannya di negara lain itu apa sih? Nah, tujuan dari pembukaan cabang perusahaan asing di negara lain secara umumnya adalah untuk mencari potensi keuntungan yang lebih besar dan memperluas pasar produksinya. Namun, jika dijelaskan secara terperinci, ada beberapa poin penjelasan mengenai tujuan perusahaan asing atau multinational corporation membuka cabangnya di negara lain. Poin pertama adalah market seeker. Biasanya, perusahaan asing atau multinational corporation ingin melakukan ekspansi atau membuka cabangnya ke luar negeri dengan tujuan untuk memperluas pasar. Hal ini biasanya disebabkan oleh pasar domestik yang tidak sesuai dengan kapasitas pasar yang cukup besar untuk mengembangkan pasar mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Poin kedua adalah efficiently market seeker. Biasanya, sebuah perusahaan asing atau multinational corporation akan melakukan ekspansi dengan tujuan mencari tempat atau pasar yang lebih efisien untuk mengembangkan perusahaannya, seperti dari segi biaya, operasional, perjanjian, dan lain sebagainya. Poin ketiga adalah resource seeker. Perusahaan asing atau multinational corporation seringkali melakukan ekspansi ke luar negeri dengan tujuan untuk mencari sumber daya dari luar dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih murah. Hal ini dikarenakan tidak semua negara memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tertentu, sehingga perusahaan asing akan melakukan riset dan mencari sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya di luar negeri. Poin keempat adalah strategic alliance seeker. Perusahaan asing atau multinational corporation dapat dikatakan tidak bisa berkembang jika tidak memiliki daya saing yang kuat di dalam pasar atau memiliki aliansi dengan perusahaan lain. Hal ini dikarenakan daya saing dan aliansi merupakan tujuan penting bagi keberlangsungan sebuah perusahaan multinasional agar dapat saling bersaing dan mendapatkan pengalaman demi keberlangsungan sebuah perusahaan asing atau multinational corporation. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian perusahaan asing dan tujuan pembukaan cabang perusahaan asing, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih contoh dari perusahaan asing. Untuk contoh perusahaan asing ini, aku akan menyebutkan beberapa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pertama adalah perusahaan Toyota atau PT Toyota. Kalian pasti nggak asing dong dengan perusahaan ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa perusahaan Toyota adalah perusahaan transportasi dari Jepang yang sudah lama berada di Indonesia. Dan aku yakin banget kalian semua pasti familiar banget sama produk-produknya Toyota. Soalnya banyak loh pengendara mobil yang memakai mobil dari keluaran Toyota. Kedua adalah perusahaan Ajinomoto. Kalau kita dengar perusahaan ini, pasti teman-teman tahu dong produknya yang tidak lain adalah memproduksi bumbu masak. Yang mungkin juga bumbu dari Ajinomoto ini pernah dipakai sama mama atau ibu kalian buat masak makanan kalian. Ketiga adalah perusahaan Yakult.
Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan sama produk dari perusahaan ini, ya kan? Apalagi iklan Yakult ini sering loh ada di TV. Jadi pasti teman-teman udah familiar lah ya sama produk minumannya Yakult. Keempat adalah perusahaan Unilever. Nah, berbicara mengenai perusahaan ini sebenarnya nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Karena semua produknya itu mungkin sekali atau dua kali itu pernah kita pakai. Mulai dari sabun, shampoo, makanan, minuman, es krim, sampai pasta gigi pun pasti sudah pernah kita coba ya teman-teman. Atau seenggaknya pernah beli lah ya produknya gitu. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang virtualizer atau yang sering kita sebut dengan agensi VTuber dari Jepang yang punya branch di Indonesia, seperti salah satunya ada Nijisaji, Mahapanca, dan Hololive. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat mengenai perusahaan asing dan contohnya. Aku berharap videoku ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk belajar sesuatu yang baru. Akhir kata, aku Reynatan ingin mengucapkan terima kasih dan bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye!